para romo, buder, suster, bapak, ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, berkah dalam. Bagaimana kabarnya? Semua baik-baik saja kan? Syukur pada Tuhan. Seperti saudara-saudari ketahui, Bapak Suci Paus Fransiskus telah menetapkan bulan Oktober tahun ini sebagai bulan misi luar biasa. Penetapan ini dibuat dalam rangka menyambut genap 100 tahun Surat Apostolik tentang pewartaan Injil Maximum Illud yang dikeluarkan oleh Paus Benediktus ke-15 pada tanggal 30 November 1919. Melalui surat apostolik ini, Paus Benediktus ke-15 mendorong kita semua untuk terus memberi perhatian pada tugas misi gereja, yakni mewartakan Injil kepada dunia. Tugas mewartakan Injil ini berawal dari perintah Yesus sebelum ia naik ke surga, sebagaimana dapat kita simak dalam Injil Santo Markus bab 16 ayat 15. Ketika dia berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Surat apostolik tentang pewartaan kabar sukacita Injil ini ditulis dengan 3 tujuan utama. Yang pertama, memberikan dorongan semangat baru terhadap tanggung jawab misioner guna mewartakan Injil. Karena hal ini merupakan kodrat gereja. Artinya, keberadaan gereja tidak dapat dipisahkan dari perutusan untuk mewartakan Injil. Dan secara khusus Bapak Paus memberikan sapaan dan dorongan kepada mereka yang bertanggung jawab atas tugas misi, kepada para misionaris, dan kepada kita seluruh umat Katolik. Tujuan yang kedua adalah memaknai karya misi secara injili, yakni bahwa karya misi atau pewartaan Injil harus dibebaskan dari segala macam bentuk penjajahan dan tujuan-tujuan penguasaan yang pasti justru menyebabkan kehancuran. Pewartaan Injil dilaksanakan dalam semangat cinta kasih kebapaan untuk mengantar semua orang kepada rengkuhan Allah sendiri. Sedangkan tujuan yang ketiga adalah menolak segala bentuk kepentingan dan agenda-agenda terselubung yang ada di balik karya misi. Gereja bersifat universal dan mesti terbuka bagi semua orang. Karena itu, karya misi dilakukan hanya demi pewartaan dan penyebaran cinta kasih Tuhan Yesus melalui kesucian hidup dan karya-karya baik, agar semakin banyak orang mengalami keselamatan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita memulai bulan misi luar biasa ini dengan merayakan pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus pada tanggal 1 Oktober. Seperti kita tahu, Santa Teresia digelari perawan dan pujangga gereja, serta dijadikan pelindung karya misi gereja oleh Paus Pius yang ke-11. Kendati dia tidak pernah menjalani tugas keluar dari negerinya sebagai misionaris. Santa Teresia bermisi melalui doa-doa dan keteladanan hidup sederhana serta kesungguhannya dalam mencintai Yesus. Karena cintanya kepada Yesus, Santa Teresia membaktikan diri sepenuhnya kepadanya. Dalam buku Kisah Satu Jiwa yang ditulisnya, dia membagikan buah-buah permenungan dan penghayatan akan cintanya kepada Yesus. Antara lain dia menulis, Tuhan tidak menginginkan kita untuk melakukan ini ataupun itu. Ia ingin agar kita mencintainya. Dan sebelum meninggal pada tanggal 30 September 1897, Santa Teresia memandang salib Yesus dan berbisik lembut, "Oh, aku cinta padanya, Tuhanku, aku cinta padamu." Dan dalam autobiografinya, Santa Teresia juga menuliskan cintanya yang besar kepada Yesus demikian, "Di suatu hari Minggu kupandang Yesus disalib. Hatiku tersentuh oleh darah yang menetes dari tangannya. Kurasa sungguh sayang, sebab darah itu menetes ke tanah tanpa ada yang menampungnya.
Aku pun memutuskan untuk dalam roh tinggal di kaki salib supaya dapat menampung darah ilahi yang tercurah dari salib itu. Dan aku mengerti bahwa setelah itu aku harus menuangkannya atas jiwa-jiwa. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Bapak Suci Fransiskus mengajak kita semua untuk menjadikan bulan misi luar biasa ini sebagai kesempatan penuh rahmat dan subur untuk mengembangkan semangat misioner ini melalui berbagai macam upaya, antara lain mengintensifkan doa pewartaan Injil, merefleksikan kitab suci dan teologi tentang misi, serta menjalankan karya-karya amal karitatif dan karya-karya konkret dalam kerjasama dan solidaritas antar gereja. Dengan demikian, semangat misioner dibangkitkan dan tak pernah hilang dalam kehidupan gereja kita. Bermisi di zaman ini bukan pertama-tama pergi ke daerah terpencil untuk berkarya di sana, namun berbuat sesuatu agar warta sukacita keselamatan sampai kepada semua orang. Mengenai hal ini, Bapak Suci Fransiskus menegaskan bahwa bermisi berarti mengembangkan relasi kemanusiaan untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Karena itu, tugas misi kita laksanakan pertama-tama dengan membangun relasi dan komunikasi yang memungkinkan bertumbuh dan berkembangnya kasih satu sama lain. Kalau suasana dan kondisi ini tercipta, maka kehidupan bersama pun akan terwarnai oleh kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan. Ini semua dapat kita mulai dari lingkup terdekat kita, misalnya keluarga dan komunitas kita masing-masing. Pertanyaannya, bagaimana itu semua dapat kita lakukan? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan yang kita dengarkan pada hari Minggu biasa ke-26 hari ini memberikan jawaban atas pertanyaan ini. Dapat dikatakan secara sederhana bahwa bermisi berarti keluar dari diri, keluar dari kepentingan diri sendiri. Bacaan pertama yang dikutip dari kitab Amos menjelaskannya bahwa tugas misioner dapat dilaksanakan dengan menjadi peduli kepada sesama, khususnya mereka yang ada dalam kekurangan. Sedangkan bacaan kedua yang diambil dari surat pertama Paulus kepada Timotius menegaskan bahwa tugas ini akan menjadi nyata ketika kita menjadi manusia Allah yang menjauhi semua kejahatan dan mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dan Yesus dalam Injil Santo Lukas hari ini memberikan gambaran nasib orang kaya yang selama hidupnya hanya memikirkan diri sendiri, serta tidak peduli pada kepentingan orang lain, seperti Lazarus yang menderita. Di balik gambaran ini, Yesus mengajak kita semua untuk hidup dalam kepedulian dan perhatian kepada orang lain. Maka pada kesempatan yang indah ini, saya mengajak saudara-saudari yang terkasih untuk menanggapi ajakan sabda Tuhan untuk mewartakan dan mewujudkan kembali kasih Yesus dalam kepedulian dan perhatian kita pada kepentingan orang lain di sekitar kita, khususnya mereka yang kecingkrangan atau serba kekurangan, antara lain karena kesusahan, derita, kemiskinan, ketidakadilan, dan penindasan. Semoga bulan misi luar biasa selama Oktober ini yang sebenarnya masih diharapkan oleh Bapak Suci terus kita hayati sampai akhir Oktober tahun 2020 benar-benar menjadi kesempatan penuh rahmat untuk membaharui kesungguhan kita menjadi saksi Injil Kristus. Semoga Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus dan Santo Fransiskus Xaverius, para pelindung karya misi kita, terus mendoakan kita agar kita menjadi saksi iman yang tangguh. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat mewujudkan panggilan misioner. Semoga kita pun memiliki semangat Santo Paulus
untuk senantiasa memberitakan Injil dengan berkata, "Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil." Para romo, buder, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih, orang-orang muda dan anak-anakku, mengakhiri sapaan ini, marilah kita berdoa agar kita semua semakin dikuatkan dan dimampukan untuk menjadi pewarta-pewarta Injil di tengah masyarakat, terutama dengan kepedulian kita. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Berkah dalem.